Apa bisa kerjasama dengan Interpol, FBI untuk menangkap Saifuddin Ibrahim? Saya pastikan ya, karena saya di Amerika, saya memahami ya sedikit banyak ya. Tidak bisa. Karena apa? Dasar hukum yang dituntut oleh Polri itu tidak berlaku di Amerika. Yeah. Pak Saifuddin itu bukan teroris, bukan pembunuh. Dia hanya menggunakan haknya berbicara. Pak Paul. Halo. Pak Paul lagi di kebun kayaknya nih. Hai. Sandamer kita ketawa. Masnya nggak ada nih. Pak Paul lagi di kebun tuh Pak. Tapi ya saya timpalin sedikit Pak suara ya. Iya Pak. Nah, itu yang dari sisi mereka yang Pak Suara Kebenaran sampaikan ya. Mudah-mudahan mereka bisa belajar juga tuh bener nggak sih ya. Kemudian mereka juga bisa jadi lebih cerdas lah dengan keyakinannya, yaitu urusan mereka. Tapi saya mau mengambil sisi kita Pak, dan sisi umat ini ya. Kita tidak Suaranya agak ini nih Pak Beta, suaranya agak apa namanya hilang-hilang. Apa saya yang hilang-hilang nih handphonenya suaranya? Bagus Pak, suara mungkin suara sinyal saya Oke. full nih. Ini bagus nih, sekarang bagus nih Pak. Oh iya bagus. Ya jadi dari sisi kita kenapa kita nggak bertumbuh ya, bukan secara kuantitas tapi juga kualitas ya yang penting ya. Jadi kita menghimbau masyarakat Kristiani lah, nggak usah jadi pendeta atau jadi penginjil besar lah. Tapi kalau ketemu orang sakit, ya katakan kabar keselamatan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan misalnya ya. Yuk saya doakan biar kamu sembuh. Yang hal-hal simpel aja ya, sehingga nama Tuhan Yesus itu keluar dari mulut kita untuk Yesus ya. Kemudian kita ajak berdoa ya. Mungkin hal kecil aja, jadi semuanya mengenal Tuhan Yesus. Kita udah dengar mereka punya khotbah 5 kali sehari nggak merubah kita, berarti kuasanya nggak ada. Tapi kalau kita pakai nama Tuhan Yesus, kuasanya ada. Dan kita akan bertumbuh tuh Pak, bukan hanya dengan kuantitas, tapi kualitas tuh Pak. Nah sehingga kualitas iman kita Pak. Ya iman ya, iman. Iya, kualitas iman kita. Ngapain kita Pak perlu juga Pak. Bagaimana Pak? Iman dan otak juga perlu Pak. Oh ya otomatis kalau kita punya iman kan kita cerdas Pak. Tuhan kan tuntut kita Pak dengan pengetahuan kan. Tapi akan Tuhan adalah dasar pengetahuan Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana negara dasarnya dibangun atas nama Alkitab ya, atas nama Tuhan Yesus di Amerika ini kan maju berkembang, cerdas mereka. Ya, iman juga. Karena yang sebelah juga bilang Pak beriman Pak, bahkan merasa lebih beriman lagi Pak. Iya, menggunakan yang sama bebas-bebas saja, ya kan? Ya, tapi kita seperti justru yang sebelah bilang itu amal ibadah, jadi salah. Oh gitu. Amal ibadah itu udah dikunci dengan amal ibadah. Iya. Jadi bagaimana? Tapi kalau ini ya, dan hanya orang yang amal ibadahnya banyak masuk surga sama iman gitu. Itu dulu. Kalau nggak ada amal ibadah nggak masuk surga walaupun ada ilmu. Akan udah dikunci begitu. dari Doktrinnya. definisi pemahamannya juga berbeda. Jadi nggak sama. Iya. Kan? Nggak sama, produknya beda nih. Putus-putus maksud saya begitu, maksud saya gini ya, kita udah berkeluar panjang lebar tapi tidak ada pertumbuhan. Udahlah, masyarakat Kristen harus berani lah, entah di bis kota, entah di kantor, passing the word, kasih tahu bahwa Tuhan Yesusnya ada. You sakit doang ya, kasih makan di pinggir jalan, ada orang kelaparan, kasih makan. Tuhan Yesus bertemu ya, ada doakan makanan ini ya. Kasih yang simpel-simpel aja, mereka juga punya siapa Tuhan Yesus.
Suaranya jelek. Ya, putus-putus. Beta Pak Maluku. Beta suaranya hilang-hilang Pak Beta. Cari posisi Hilang-hilang dulu. suaranya. Saya lanjut lagi tadi. Ya, suaranya hilang. Cari posisi baik dulu. Ya, Pak Santemer, lanjut Oke. Pak. Oke, lanjut Pak Anton. Pak Anton. Ini kita udah jam 00 lewat, nggak apa-apa dikit. Pak Anton. Halo. Pak Anton, silakan Pak, silakan. Oke. Ya, selamat malam Pak Santiamer. Selamat malam Pak. Saya mau coba menjawab tadi pertanyaannya Wonder Woman yang mengatakan bahwa kenapa ya SI bisa marah-marah begitunya kepada Joshua Tewu gitu ya. Saya pernah YouTube-nya bahwa Joshua Tewu mengatakan bahwa SI itu tidak suka karena dia bercerita bahwa MKT dalam keadaan baik-baik saja setelah sekian lama waktu itu dianiaya. Ya. Jadi seolah-olah secara gak langsung Joshua Tewu menghambat jika MI menggalang dana untuk kondisi KC yang tidak baik gitu. Jadi pada waktu Joshua Tewu ketemu dengan MKC pun Joshua Tewu memanggil MKC seolah MKC mengatakan melihat Joshua Tewu seperti orang yang nggak kenal siapa ya gitu. Kemudian dia pergi gitu. Itu yang saya lihat di YouTube-nya Joshua Tewu. Jadi seolah-olah SI dengan MKC ini memang memanfaatkan keadaannya yang pada waktu memang benar-benar teraniaya, tapi setelah membaik itu keadaan tersebut disembunyikan sehingga tetap mengatakan dengan alasan MKC keadaannya masih sakit parah begitu. Ini yang saya dengar dari YouTube-nya Joshua Tewu gitu. Ya itu saja sih, saya ingin menyampaikan itu saja Pak Santiamer. Oke, terima kasih Pak Anton ya untuk tambahan informasinya, untuk bisa melengkapi informasi-informasi yang sudah kita dengar. Pak Paul, nah kalau Pak Paul, nah ini masih di kebun dia, jadi tunggu Pak Paul ini. Saya gini Bapak-Bapak, pembahasan kita tadi luar biasa itu ya, jadi mendetail. Tetapi saya terusik atau bukan terusik lah ya, tergelitik. Terinspirasi lah, bukan terinspirasi dengan ucapan Pak Bung Beta Maluku tadi. Seharusnya kita Kristen begini-begini. Nah, saya kembangkan itu pertanyaan itu begini. Kalau kita perhatikan data statistik daripada jumlah atau bonus demografi di Indonesia, ya Indonesia ini kan mengalami bonus demografi. Ya, itu atau tenaga kerja yang sangat produktif, usia muda dan produktif. Yang tua-tua itu sudah makin sedikit. Dan diproyeksikan pada tahun 2032 atau 10 tahun ke depan, jumlah wanita atau perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Bisa sampai selisih mungkin 30 atau 40 ribu orang di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, ini mungkin ya orang-orang teologi yang bisa menjawab, apa sikap Kristen nanti ya terhadap kalau itu misalnya terjadi di kalangan Kristen, ya, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana kita Kristen menyikapi ini? Bukankah ini nanti menjadi momentum bagi orang sebelah untuk membenarkan dirinya, nalo kan bisa dong beristri lebih dari satu, bisa dong menceraikan, bisa dong nikah sama orang yang masih kecil-kecil atau usia muda. Nah, kalau Kristen misalnya kita tidak siap memberi jawaban teologis yang begini, nah udah memang ajaran kami yang benar itu mungkin terlalu besar dugaan saya itu, tapi bisa saja begitu kan. Poinnya adalah apa jawaban kita orang Kristen untuk menyikapi yang demikian? Walaupun itu masih bersifat proyektif ya.
Tapi kan tidak ada salahnya prepare, jadi sedia payung sebelum hujan. Apakah kita cukup berdoa? Seperti tadi, udahlah dikasih begini, udah berdoa sajalah. Tapi kan tidak, kita kan dikasih pikiran, dikasih otak. Ya, untuk apa ini otak ini dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Kan untuk bisa prepare the worst case yang akan datang di kemudian hari yang masih predictable gitu ya. Kalau unpredictable itu kita nggak bisa lagi di luar kewenangan kita itu. Ini menjadi suatu PR bagi kita yang mungkin hari ini atau malam ini atau pagi ini tidak perlu kita diskusikan. Tetapi mungkin suatu waktu nanti kalau ada topik pembicaraan menyentuh itu sudah harus kita bahas. Maka akan timbul pertanyaan seperti teman-teman. Ini biasa nih Pak, bertanya teman-teman. Oh iya ya, di Kristen itu kan yang dilarang itu menceraikan istri. Beristri lebih dari satu kan tidak dilarang. Nah, kalimat-kalimat begini nanti akan berkembang dan semakin membuncah pada saat katakanlah jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Nah ini harus orang kita Kristen harus menyikapi itu. Dan ini bukan hanya persoalan pribadi lepas pribadi, keluarga. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kita renungkan, ya kita pikirkan. Kalau semuanya berjalan baik, puji Tuhan ya. Berjalan tidak baik juga puji Tuhan karena Tuhan pasti campur. Cuma kan kita tidak boleh orang-orang jahat itu membenarkan perlakuan jahatnya itu, kelakuan jahatnya. Nah kalau begini gimana? Kan kita mesti siap menjawabnya itu dan ada solusi gitu. Nah kira-kira itu Pak Paul. Halo. Saya lanjutkan bisa, suara saya udah bagus. Udah bagus ya, udah ada lem. Ada lem atau dijahit. Ya, menangkap suara kebenaran. Ya, saya mau melihatnya dari sisi kita aja secara Kristiani ya, umat Kristiani. Ini kan ladang sudah menguning nih. Kita nggak perlu jadi penginjil besar atau jadi pendeta. Hal yang simpel misalnya tetangga kita sakit datengin. Saya boleh nggak berdoa? Tuhan Yesus sanggup loh menyembuhkan kamu. Hanya dengan ucapan itu aja Pak, itu ada kuasa tuh Pak yang bisa disampaikan ke dia. Ya, ketemu orang yang susah nggak makan, kasih makan. Saya sudah doakan makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, kamu makan deh. Ya, hal-hal simpel. Coba kalau 1000 orang lakukan yang hal sama tiap hari, makin banyak Tuhan Yesus disebarkan, namanya terdengar. Ada kuasa, bukan kita, Tuhan Yesusnya sendiri yang bekerja. Ya kita dengar 5 kali dalam sehari mereka punya ajaran, nggak mempengaruhi iman saya, tidak mempengaruhi umat kebanyakan, umat Kristen kebanyakan. Artinya tidak berkuasa yang mereka sampaikan ke dalam diri kita. Tapi kalau kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada kuasa dan mereka pasti bisa diselamatkan. Pelan tapi pasti Pak. Banyak orang akan mendengar Tuhan Yesus dan akan mencari kebenaran. Jadi kalau yang masalah yang suara kebenaran tadi ya udahlah biar mereka mendengar, mudah-mudahan mereka jadi cerdas. Tapi kalau bicara kuasa hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus Pak ada. Ya, hal-hal kecil aja kita nggak usah jadi pengkhotbah, doakan aja. Ya teman sakit, boleh nggak gue berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Ya gue berdoa ya. Udah selesai doa kan ada nama Tuhan Yesus. Masalah sembuh atau tidak biar Tuhan, bukan kita. Ya, jadi banyak tuh yang bisa dilakukan. Nih ladang sudah menguning nih Pak. Ya, cuman itu penyabitnya yang kurang. Mungkin begitu. Jadi nanti kalau Indonesia semakin banyak orang terima Tuhan Yesus, perubahannya pasti ada. Negara akan maju. Contoh Amerika. Dibangun atas dasar 100 orang beriman. Dan nyata kan buahnya sekarang Amerika. Semua siapa sih ya? Satu orang Indonesia tanya, siapa yang nggak mau ke Amerika, menikmati kehidupan di Amerika? Wah, pasti berebut Pak, karena dasarnya benar. Ya gitu aja mungkin Pak Santiamer. Terima kasih. Nah, Pak Santiamer, ya Pak. Ini ada, saya jadi terpikir ini yang Pak Santiamer ngomong tadi sama Pak Beta Maluku, sepertinya saya bisa simpulkan. Iya Pak. Di dalam iman Kristen ada satu hal ya, lakukanlah
kepada orang lain apa yang engkau suka orang lain lakukan. Kepada dirimu. Ya toh. Jadi itu pertanyaan Pak Santiamer itu bisa terjawab tuh. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita mengiyakan yang lain bisa melakukan. Ya gimana? Bisa nggak kita melihat? Iya toh, orang yang saya sayangi terus tahu dia cari orang lain. Gimana? Iya kan? Ya kalau kita tidak mau mendua, jadi jangan didua gitu. Begitu juga dengan Pak Beta Maluku kan, iya kalau kita senang, iya toh kita lakukan lah, iya toh Ya. kita menyenangkan hati orang, iya toh Tapi kita tidak maksudnya, mengharapkan sesuatu, iya kan dibalikin aja kan kuncinya di situ. Firman Ya, itu betul. adalah hal yang baik, Pak. Betul Kuang gitu ya, betul. Tapi itu kan merupakan persoalan misalnya kita atau keinginan kita. Tapi itu fakta sosial yang saya katakan tadi. Jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Bagaimana kita Kristen menyikapi ini? Bukan berarti kita harus seperti mereka kan, solusinya tidak, no. Tapi kan kita harus, karena kita berpegang kepada iman Kristiani kita kan. Tetapi bagaimana? Kan tidak semua iman itu sama. Saya dengan si A, dengan si B, dengan Papua atau Beta Maluku. Harus ada solusi teologis ya, yang Kristiani mengatasi ini. Gitu loh, itu maksud saya, Pak. Jadi ini kan problem daripada sosial gitu kan. Problem. Kalau mereka gampang aja. Nah ini. Jadi yang dikatakan oleh apa kita tuh, junjungan kita itu benar itu. Malah dibikin jadi pembenaran. Kalau kita mah tunggu dulu kan gitu. Itu untuk kita pikirkan aja lah. Nah saya ingin bersaksi Pak begini. Ini apa yang dibilang Pak Beta Maluku tadi. Sedikit saja ini. Saya ada teman masih saudara lah di Medan. Dia ini bertugas untuk, kalau dia bilang itu saya bengkel manusia karena dia orang-orang yang narkoba, orang-orang yang gila atau apa ya dibenahin semua. Ya dibenahin semua. Dia tadinya seorang pendeta, tapi sesudah dia itu dia saya nggak mau lagi jadi pendeta katanya. Jadi dia ke Jerman ketemu dengan saudara-saudara atau 2 bulan di kampung daripada Nomensen. Nomensen itu adalah misionari yang datang ke Tanah Batak. Nah di sana itu ada suatu ajaran ya the religion of Nazareth gitu di Jerman itu. Jadi dia belajar di situ. Wah, jadi dia dijungkir balik semua pemahaman teologianya selama ini. Wah, kalau begitu, apa jadi pendeta? Berbuat aja. Berbuat itu sekarang keyakinannya. Dan saya dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu ada malaikat pendamping saya nggak takut kemana-mana, itu keyakinannya. Jadi Nazaret apa itu, ada istilah mungkin Pak Paul pasti tahu lah. Nah dia ini Pak di dalam seperti misalnya dikatakan Pak Beta Maluku, selain dia berbuat, dia bicara itu kepada yang orang sebelah yang pakai jilbab. Dia bilang gini, kau pakai jilbab kenapa? Oh itu ajaran kami, nggak apa-apa. Kau udah tahu kau kemana kau kalau sudah mati? Ada kau nggak pasti ke surga enggak? Belum. Nah, kau mau nggak saya beritahu seseorang yang menjamin kau masuk ke surga? Nggak perlu kau beragama. Mau agamamu itu terus silakan, mau pakaianmu juga begitu terus silakan. Tidak harus misalnya merubah pakaian dan agamamu. Siapa itu? Tidak, kau kutanya dulu mau nggak? Ya siapa yang nggak mau Pak? Nah, sekarang kalau kau terima Tuhan Yesus, kau akui dia sebagai juru selamatmu, saya doakan kamu. Kamu tetap pakai aja pakaian yang seperti jilbab dan lain sebagainya. Agamamu pun juga, agamamu yang itu nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi kamu terima dia dan akui. Itu saja. Masa segampang itu Pak? Iya, semudah itu kok. Tidak ada persyaratan lain. Nah ini cara dia misalnya memberitakan berita baik itu, to the point dan provokatif. Dia tidak menyebutkan mau jadi Kristen atau apa, nggak urusan dia. Kamu terima itu sebagai juru selamatmu, akui dia dan lakukan perintahnya. Udah, selesai. Jadi nggak perlu yang lain, enggak. Saya doakan kamu. Apa dibaptis? Ya, itu kan simbol itu baptis. Nah, ini adalah satu contoh itu Pak Beta Maluku sebenarnya breakthrough yang saya katakan oleh Pak Beta Maluku. Nggak usah lah jadi pendeta begini ya, walaupun memang itu penting kan. Bagus itu dan saya setuju itu Pak Beta Maluku. Dan memang kita harus inovatif dan kreatif ya memberitakan firman itu, tidak seperti berkoinonia yang dilakukan oleh Paul dan ini adalah diakonia salah satunya.
Oke, Ya. itu aja kesaksian saya Pak, yang saya ini, dan sekarang dia kemana-mana dia mau Syekh atau siapa dia hahaha iya aja, Syekh gimana kamu, jenggot mau panjang-panjang, udah selamat belum, udah yakin? Ah kau ini, kata, ya udah kalau kau belum yakin nanti datang ke saya ya, dia ngomong aja di sana ya, gitu. Dan temannya banyak di mana-mana gitu. Oh udah datang tuh, bukan dibilang lagi pendeta dia, oh udah datang dari si Nazaret itu, kata, dibilang si Nazaret gitu. Itu aja, ini sharing buat kita, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya. Ini ada kembali ke Pak Saifuddin ya Pak, terakhir sekali saya. Ada yang Beneran ya. bertanya, Yang lain minta maaf karena udah jam 12 lebih nih di sana. Siap. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di chatroom ya, chatroom Beta Maluku, dari Mulijana. Apa bisa kerjasama dengan Interpol, FBI untuk menangkap Saifuddin Ibrahim? Saya pastikan ya, karena saya di Amerika, saya memahami ya sedikit banyak ya. Tidak bisa. Karena apa? Dasar hukum yang dituntut oleh Polri itu tidak berlaku di Amerika. Ya. Pak Saifuddin itu bukan teroris, bukan Ya. pembunuh. Dia hanya menggunakan Haknya berbicara. Iya, hak bicara. Malah kalau Interpol, polisi, Polri ingin melakukan laporan, ditertawakan sama FBI, malah lebih dilindungi Pak Saifuddin. Jadi Polri diusung pulang ya. ya, Polri tahu, cuman karena masyarakatnya ini gaduh, dia cuman ibaratnya iya kerjasama dengan Interpol, FBI, enggak, itu omong kosong, diketawain sama FBI, karena nggak ada dasar hukumnya, malah akan dilindungi, udah simple. Tergantung dari Pak Saifuddin, dia mau pulang atau dia mau ambil dengan hukum asylum di Amerika, ya terserah dia. Tapi tidak bisa dideportasi, tidak akan bisa dideportasi. Udah itu Pak, udah pasti itu Pak, saya yakin. Gitu aja. Terima kasih Pak Santi Amer, Pak Suara Kebenaran. Luar biasa. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya, langsung ya. Pak Santi Amer boleh tutup dalam doa? Baik, mari kita berdoa.